Halo Sketchfile, selamat datang di Cozy Drawing Corner bersama Sutimo. Apakah kamu lagi semangat belajar menggambar minggu ini? Karena aku yakin kamu pasti lagi semangat belajar, minggu ini aku mau ngajakin kamu belajar ilmu menggambar yang sedikit teknikal, yaitu perspektif. Perspektif ini fundamental yang paling awal harus dikuasai kalau kamu mau teknik drawing kamu bagus. Dengan perspektif, gambar kamu akan jadi lebih 3D, punya volume, dan punya kedalaman, juga terasa lebih hidup. Kamu pasti sering dengar kan kalau perspektif itu biasanya diterapin di gambar desain produk, interior, atau arsitektur. Jadi, mungkin kamu bakalan bertanya-tanya, kalau aku pinginnya gambar yang cute gemes-gemes gitu, emangnya aku masih butuh ya belajar perspektif? Percayalah, dulu aku juga nanyain hal yang sama. Dan sekarang, aku sangat yakin buat jawab, yes, kita butuh belajar perspektif. Dan belajar perspektif itu beneran game changing. Aku yakin, kamu penasaran kan gimana cara nerapin perspektif di gambar yang gemoy-gemoy? Tenang aja, di akhir video nanti, aku bakalan kasih demo gimana cara nerapinnya. Sekarang, kita akan mulai dengan istilah basic dalam ilmu perspektif dulu. Dalam perspektif, ada 3 istilah penting yang harus kita kenali, yaitu horizon, titik hilang atau vanishing point, dan garis hilang atau vanishing line. Sebelum mulai menggambar perspektif, kita kenalan dulu sama mereka. Untuk ini, Pak Guru Mike akan bantu menjelaskan. Istilah penting yang pertama, horizon. Kandang tempat Pak Guru Mike duduk ini adalah horizon. Garis horizon adalah garis datar yang memisahkan antara daratan dengan langit atau laut dengan langit. Posisi garis horizon bisa beragam, tergantung posisi kita melihat. Di kasus Pak Guru Mike ini, horizon ada tepat di garis kandang yang dia injak. Kamu bisa notice ya, benda yang posisinya tepat di horizon itu datar, nggak kelihatan bagian atas maupun bawahnya. Nah, sekarang kita coba pindah posisi melihat. Pak Guru Mike diem aja ya, jangan kemana-mana. Yang jalan sekarang kami. Lihat, posisi Pak Mike nggak berubah dan posisi kita melihatnya berubah. Sekarang kita melihat dari atas Pak Guru Mike. Gara-gara posisi mata kita, garis horizon yang kita lihat seolah juga ikut berubah. Garis kandang tadi pindah ke bawah, sehingga horizonmu jadi ada di bawah. Ketika horizonmu ada di bawah, benda-benda ini jadi kelihatan bagian atasnya. Kemudian, sekarang kita pindah melihat dari bawah. Garis kandang tadi jadi ada di atas, horizonmu jadi ada di atas. Dari sini, bagian bawah benda-benda jadi kelihatan. Perut Pak Mike yang lucu ini juga jadi kelihatan. Oke, sekarang istilah penting yang kedua, yaitu vanishing point alias titik hilang. Semua benda yang ada di satu scene ini pasti menghilang di suatu titik. Kita bisa lihat di foto Pak Mike ini, garis merah ini adalah horizon. Terus kita hubungkan titik di semua sudut kandang Pak Mike dengan garis. Garis-garis yang sejajar tanpa ketemu di satu titik kan? Nah, itu titik hilang. Dalam satu scene, titik hilang jumlahnya bisa beragam. Bisa 1, 2, 3, 4, bahkan 10. Jenis-jenis perspektif seperti 1 point atau 2 point itu ditentukan dari banyaknya titik hilang dalam satu scenery. Istilah penting yang ketiga adalah vanishing line atau garis hilang. Kita lihat lagi video Pak Mike yang ini. Dari sudut kandang ke titik hilang seolah-olah ngebentuk suatu garis kan? Nah, itu namanya garis hilang. Garis hilang itu adalah garis imajiner yang menghubungkan titik sudut benda ke titik hilang. Saat menggambar garis perspektif, garis hilang bakal membantu banget biar benda yang kita gambar perspektifnya lebih akurat. Mana bagiannya yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Kamu mungkin bertanya, waktu lihat referensi, gimana sih cara kita bisa tahu di referensi itu horizonnya di mana dan ada berapa titik hilang? Nah, ini jurusnya. Aku akan menandai sumpit ini sebagai sumpit pink dan sumpit hijau.
Langkah membedah referensinya. Pertama, bagi foto referensi ini jadi dua yang lebarnya kurang lebih sama. Di area kiri, cari garis patokan yang pertama di bagian atas. Kalau udah ketemu, taruh sumpit hijau di posisi yang searah sama garis itu. Cari garis patokan kedua di area bawah dan taruh sumpit pink searah sama garis yang ini. Nah, kedua sumpit bakal ketemu di suatu titik kan? Kita sebut ini titik 1. Ulangi cara yang sama di area foto sebelah kanan. Kalau garisnya mengarah ke titik 1 juga, berarti dia one point perspektif. Kalau mengarah ke titik yang berbeda, berarti bukan one point perspektif. Bisa 2 point atau 3 point, atau lebih. Kamu bisa coba taruh sumpit ini di garis-garis petunjuk yang berbeda-beda ya. Kalau sumpit ketemu di 2 titik berbeda, berarti referensi itu pakai 2 point. Kalau ketemu di 3 titik berbeda, berarti referensinya pakai 3 point perspektif. Kalau analisis horizon gimana? Gampang. Di referensi itu, yang kamu lihat bagian atas atau bagian bawahnya benda. Kalau kamu lihat bagian bawahnya, berarti ya horizon ada di area bawahnya benda. Tepatnya di mana? Ya di tempat kamu nemu titik hilang tadi. Kalau referensi kamu adalah lokasi di dunia nyata, berarti horizonnya sejajar sama posisi mata kamu. Sering-sering aja breakdown yang kayak gini. Gak butuh waktu lama, kamu bakal langsung familiar kok referensi yang kamu lihat itu pakai perspektif jenis apa. Alright pals, perspektif itu kesannya emang teknik banget. Tapi percayalah, ini adalah fundamental yang harus kita kuasai supaya bisa menggambar apapun. Biar belajar kita bisa lebih santai dan cozy, di video kali ini kita akan fokus ke one point perspektif dulu. Sesuai namanya, di one point perspektif cuma ada 1 titik hilang. One point perspektif itu sering kita temuin di model scene pantai, jalan, dan sungai yang kayak gini. Komposisinya kesannya radial gitu ya. Dimulai dari 1 titik, terus garis-garisnya nyebar ke kanan, ke kiri, atas, dan ke bawah kayak sinar matahari gitu. Buat menguasai perspektif, cara latihannya adalah menggambar box. Ini sederhana tapi powerful banget. Kamu bisa sering-sering menggunakan metode ini juga buat warm up sebelum menggambar. Kita langsung praktek aja. Siapkan kertas dan pensil. Pensilnya 4 ya. 1 pensil hitam dan 3 pensil dengan 3 warna berbeda. Kalau bisa, 3 warna ini kontras sekalian. Pastikan pensil kamu lancip. Terakhir, siapin penggaris. Penggarisnya bebas, tapi penggaris segitiga bisa sangat membantu. Pertama, kita akan menentukan garis horizon. Bebas mau ditaruh di mana. Untuk percobaan pertama, horizon aku taruh tengah. Gambar horizonnya dengan pensil warna hijau. Selanjutnya kita kasih titik hilang. Aku akan taruh titik hilang di area tengah agak ke kiri sedikit. Aku gambar titik hilang ini pakai pensil hitam. Pastikan titik hilangnya yang kita gambar ini posisinya clear. Langkah berikutnya, gambar persegi bebas di mana aja. Aku akan gambar persegi ini pakai warna biru. Persegi ini akan kita namai persegi A. Dan supaya mudah, setiap sudut persegi A kita kasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau udah, hubungkan 4 sudut persegi A tadi ke titik hilang. Aku akan gambar garis hilang ini pakai pensil warna merah. Sekarang, saatnya kita sulap persegi A jadi box 3D. Ambil pensil biru dan bikin persegi kedua di belakang persegi A. Jarak antar persegi ini bebas. Makin jauh persegi kedua, berarti boxnya jadi makin besar. Sekarang, kita hubungkan sudut 2 persegi ini. Jadilah box. Sekarang, kita udah bisa bikin 1 box dalam one point perspektif. Kalau diperhatiin lagi, rumusnya ternyata sederhana banget. Bikin persegi, hubungkan semua sudut ke titik hilang, lalu bikin persegi kedua di belakangnya.
Nah, sekarang kita ulang rumus yang sama di posisi lain. Kamu bisa notice ya, kalau box yang kita gambar ini posisinya berpotongan sama garis horizon, cuma dua sisi yang bakal kelihatan. Kamu bahkan bisa bikin box baru di belakang box yang udah kamu bikin. Supaya makin paham, ayo kita bikin beberapa box lagi. Kalau boxnya ada di titik hilang, ya dia flat, cuma kelihatan satu sisi. Nah, kira-kira gini page hasil latihan one point perspektif kita. Kamu juga bisa jadi lebih playful dengan menggeser horizon ke atas atau ke bawah. Bisa juga geser titik hilang, jadi lebih ke kiri atau ke kanan. Kita bakal lihat bahwa kesan gambar yang dihasilkan itu bakal berbeda, walaupun ini cuma gambar box. Kalau makin terbiasa, kamu bahkan bisa ngelakuin ini tanpa penggaris loh. Akurasinya mungkin berkurang, tapi gambar kamu pasti tetap lebih kelihatan believable. Makin sering kamu ngelakuin ini untuk warm up, aku yakin gambar kamu pasti makin minim salah. Jujur ya, walaupun aku tahu perspektif itu sangat penting, dulu aku termasuk orang yang gak suka banget belajar perspektif. Namun, semua itu berubah sejak aku tahu suatu mantra. Mantra ini memang bukan Alakazam atau Avada Kedavra, tapi mantra ini jauh lebih powerful. Supaya mantranya lebih ngena, kita akan background dulu asal-muasalnya. Yuk, kita tonton dulu video Alberto naik skuter berikut ini. Oke, kita breakdown. Kita bisa lihat, waktu Alberto posisinya jauh, dia kelihatan kecil. Tapi, semakin posisinya deket, dia kelihatan makin besar. Setir skuternya juga, waktu jauh kelihatan pendek, dan waktu dekat kelihatan panjang. Nah, jadi inilah mantranya perspektif. Yang jauh kecil, yang dekat besar, yang jauh pendek, yang dekat panjang. Aku sebutin lagi, dan kamu boleh ngulang setelah aku. Yang jauh kecil, yang dekat besar, yang jauh pendek, yang dekat panjang, yang jauh kecil, yang dekat besar, yang jauh pendek, yang dekat panjang, yang jauh kecil, yang dekat besar, yang jauh pendek, yang dekat panjang. Boleh dirapalkan 33 kali sehari, siapa tahu minggu depan kamu udah bisa menggambar gedung-gedung di London beserta seluruh penduduknya. Baiklah, sesuai yang aku janjiin di awal tadi, gimana sih penerapan perspektif buat bikin gambar-gambar gemoy? Aku akan demo bikin lemon cake di atas coaster. Aku gabungin ilmu one point perspektif dan mantra perspektif yang udah kita pelajari barusan. Start dengan bikin horizon di atas. Tentukan titik hilang, biar scene lebih natural, titik hilang aku taruh di luar kertas.
Kali ini, supaya lebih loose, aku nggak pakai penggaris. Jadi aku akan eyeballing perspektifnya. Namun, kita harus ingat ya, sekalipun nggak mengincar akurasi 100%, posisi horizon dan titik hilang harus tetap clear. Bikin persegi yang akan jadi patokan posisi lemon cake-nya. Setelah itu, bikin persegi ini jadi box 3D dalam perspektif. Kita akan bikin 2 box. Box pertama buat lemon cake, dan box kedua buat coasternya. Kita juga akan kasih beberapa bola buat jadi blueberry dan hiasan di atas lemon cake. Terus, kita gambar lemonnya. Nanti, kita juga akan bikin taplak meja motif tartan di bawah coaster. Tentu saja, kita akan menggambar ini semua dengan merapalkan mantra. Ingat ya, yang jauh kecil, yang dekat besar, yang jauh pendek, yang dekat panjang. Jadi, setiap kali aku bingung dengan ukuran suatu bentuk, aku tinggal balik lagi ke mantra ini. Aku speed up dulu prosesnya, nanti setiap selesai satu tahap, videonya akan aku pause bentar. Stay tune! Nah, selama proses ini, mantra tadi terus aku putar di kepala. Yang jauh kecil, yang dekat besar. Yang jauh pendek, yang dekat panjang. Oke, sketsanya udah selesai. Biar gambarnya lebih clear, sekarang aku akan bikin line art. Oke, sudah selesai dan aku akan mewarnai dengan watercolor dan pensil warna. Sekarang kita coba cek lagi pakai mantra kita. Motif tartannya yang jauh kecil, yang dekat besar. Kalau lemon cake-nya yang jauh pendek, yang dekat panjang. Blueberry-nya yang jauh kecil, yang dekat besar. Ternyata, selama proses menggambar tadi, tanpa sadar, kita memang terus pakai mantra itu. Ini hasil finalnya.
Jadi inilah penerapan ilmu perspektif dalam gambar gemoy. Gimana Sketchpal? Seru kan belajar perspektif? Saranku, semakin cepat kamu menguasai perspektif, makin cepat juga kamu unlock ilmu-ilmu menggambar yang lainnya. Kalau kamu perlu guide baby step buat belajar perspektif, boleh banget kok kamu screenshot latihan box buatanku yang tadi, dan kamu salin buat latihan. Kamu juga bisa bikin gambar one point perspektif versimu sendiri. Boleh share hasil latihanmu dengan tag aku @sutimomo di sosial media. Setelah one point perspektif, kita masih bisa belajar perspektif dengan titik hilang yang lebih banyak. Kalau kamu minat lanjut ke step berikutnya, boleh banget subscribe channel-channel menggambar kayak gini. Kabarin teman-teman kamu juga biar bisa latihan gambar bareng. Anyway, kalau kamu mau lihat full proses menggambar lemon cake yang tadi, bisa lo visit Patreonku. Ada bonus printable line art juga. Silakan intip kolom deskripsi buat tahu gimana caranya ke sana. Oke, thank you udah nemenin gambar bareng kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya Sketchpal.